kepada saya, kompak mendidik anak. Sebenarnya sih mendidik anak itu urusan ibu guru dan bapak guru sebenarnya. Tugas kita adalah menyayangi anak-anak kita. Ya. Saya tanya pada bapak-bapak, apakah Anda sangat menyayangi putra-putri Anda? Kelihatan tak nampak ya. Kalau ayah yang sayang tuh sayang sekali ya. Apakah Anda menyayangi putra-putri Anda? Masya Allah. Masih mellow ya, Masya Allah. Selamat Hari Ayah ya. Ibu ada kado untuk ayah? Tahu hari ini Hari Ayah? Mana kadonya? Nggak ada. Masya Allah. Begitulah ibu-ibu kalau sudah tanggal 12, 13, 14, ayah sudah dilupakan. Coba sekiranya hari ayah itu tanggal 2, tanggal 3 ya. Begitu berarti ayah ya. Gimana caranya? Baik. Ibu dan bapak sekalian yang dicintai Allah, lihat ya. Gampang bawa makanan baru gitu. Ke ayah dulu ya, bukan ke bunda begitu. Karena hari ini hari ayah. Biar habis itu jalan. Ya Allah. Yang bapak-bapak, para ulama mengatakan minimal kompaknya kita mulai dari ruh, dan ruh ayah bunda pada anak-anak dimulai dari sini. Walladzina yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa kata ulama? Inilah doa paling lengkap orang yang berumah tangga tentang harapan, misi dan masa depan. Apa itu? Anugerahkanlah pada kami pasangan kami, anak-anak keturunan kami, tidak cuma anak, sampai asbab, sampai zuriat, sampai keturunan. Apa yang diinginkan? Qurrata a'yun. Terjemahannya apa Ustaz? Terjemahannya diterjemahkan apa? Penyejuk hati. Ya, penyejuk hati. Maka tetangga sekolah ini ada punya nama sekolah Kie. Dulu waktu saya tanya kenapa diberi nama Kie, Ustadz bilang ini doa terbaik. Ya, semua ayah bunda harus hafal doa ini. Karena kita tidak menginginkan anak kita justru menyulitkan hidup kita. Kita ingin semua anak kita sampai level ini, penyejuk hati. Apa karena dia bisa bernyanyi seperti tadi? Iya. Apa karena dia bisa hafal juz 30? Iya. Apa karena dia patuh pada kita? Iya. Tapi kata ulama salafan Ibnu Abbas, penyejuk hati ini hanya menjadi penyejuk hati manakala mereka at-ta'ah. Ya, mereka taat ilallah. Ya. Mereka taat kepada Allah. Ini kuncinya. Ya, mereka taat kepada Allah. Jadi ibu dan bapak, sekolah mengajarkan skill, sekolah mengajarkan pengetahuan. Tapi ibu dan bapak bicara kompak satu saja. Jangan sampai anak-anak kita mereka tidak taat kepada Allah. Guru kalau anak tidak sholat nggak bisa maksa, Tapi kita orang tua kalau anak tidak sholat bisa maksa. Kenapa? Ada dalil. Muru auladakum bis sholat. Ajarkan anak kalian sholat 7 tahun. Saya punya tetangga lama di Jepang. Ustaz, ini hadis kayak orang di Jepang. Karena di Jepang itu anak kalau belum 7 tahun, nggak ada satupun ketentuan berlaku untuk anak. Mereka menyebut dengan the golden age.
usia sama emas ayah. 0 Ya udah, sampai dengan di bawah 7 tahun. Tidak boleh ada anak apapun diberikan beban. Itulah bahagia mereka. Beda dengan saya dulu. Ya, 5 tahun sudah disuruh hafal juz 30. Karena kita tinggal dulu di daerah minoritas. Ya, hafal nak. Masih usia 4 tahun sudah disuruh hafal kalian 1 sampai 10. Kenapa? Supaya bisa bersaing. Hafal ABC. Dulu luar biasa pendidikan orang tua itu. Keras. Pakai ikat pinggang. Kalau nggak hafal, keras sekali. Dan apa yang terjadi, ibu dan bapak sekalian, ya, perhatikan baik-baik. Ternyata fungsi-fungsi seperti itu boleh kita delegasikan. Tapi fungsi ketaatan, mohon maaf, fungsi ketaatan melekat pada diri kita. Karena apapun yang terjadi pada anak, di luar ketaatan Allah tidak tuntut. Tapi kalau sudah ketaatan, Pak, jangan harap Bapak bisa terbuka pintu surga kecuali itu berurusan dengan ketaatan anak-anak kita. Itulah sebabnya bab inilah bab pertama yang tidak boleh kemudian kita lupa. Ya, sekali lagi, biaya puluhan juta, biaya kursus, biaya apa, nggak apa-apa kalau kita mampu. Tapi ketika pulang ke rumah, nomor satu yang harus diperhatikan suami istri adalah bab ta'ah ilallah. Itu yang paling pokok. Karena guru paling memberikan tugas, paling memberikan nilai, tapi memaksa anak dia tidak mungkin. Ya, di Islam bab salat, bab yang tidak bisa apa itu Ustaz? Bab yang tidak bisa dikompromikan. Ustaz kok berani mengatakan sholat tidak dikompromikan? Pak, Bapak sampai was, Allahu Akbar. Apain anaknya? Ya, lihat bapaknya cuma tenang-tenang aja. Ya. Itu menunjukkan memang dia anak bunda, ya, bukan anak ayah. Tapi saya senang nih, ada anak duduk di ayah sangat khusyuk. Kenapa? Sang ayah mendiamkan dia dengan gadget. Ya, Masya Allah. Aku ayah. Masya Allah, luar biasa. Ya. Bapak, jadi kalau Bapak tanya ke saya, Ustaz, di bab apa kami harus kompak? Nomor pertama ini. Ya, mohon maaf Ibu Bapak, anak nggak tahu matematika, di hari kiamat Ibu dan Bapak tidak ditanya. Ya, mohon maaf, ini yang paling mendasar dulu. Ini yang paling pokok, ibu dan bapak harus kompak di bab ini. Jangan tambah beban ibu dan bapak guru, ya, selain dia mengajarkan skill, keterampilan, karakter, sementara bab pokok ini ibu dan bapak harus ambil. Itulah sebabnya dalam Islam hadis tentang sholat, mohon maaf, kita sampai mati tidak pergi haji dan umroh tidak mengapa. Kenapa? Anak atau menantu kita satu waktu ada rizki, membadalkan haji kita sah. Kita nggak punya duit bayar zakat, ditelepon anak, ayah zakatnya sudah saya bayar, sah. Sampai mati kita punya hutang puasa, dibayarkan oleh anak atau diganti dengan fidyah, sah. Tapi kalau sholat nggak bisa. Dek, gerimis dek, mau kemana kok pakai peci? Udah mau maghrib ayah. Aduh, ke masjid ya? Iya. Dek, ayah titip ya 3 rakaat nggak pakai bakdia. Ini bukan sate padang Pak. Jadi tolong Pak, kalau Bapak tanya kompak yang pertama, maka bunda dan ayah pastikan di bab ini kalian harus kompak. Apa? Bab taat kepada Allah. Itulah sebabnya cuma sholat ukurannya. Kenapa? Karena sholat pakai metodologi. Muru auladakum bisolah wahum bisab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka 7 tahun. Jadi anak TK itu di sekolah dia cuma mencontoh. Jangan paksakan anak TK sholat. Nggak ada syariatnya. Ya, dia cuma mencontoh. Sekolah hanya membiasakan, tetapi ketika anak itu masuk kelas 4, saya tidak tahu di Al-Hifah mengikuti nggak sistem kurikulum ini.
Semua anak sudah masuk kelas 4, 10 tahun, maka semua kewajiban mulai didelegasikan kepada sang anak. Itulah sebabnya di bab ini, mohon maaf anak ibu bapak yang sudah punya anak kelas 4, kekompakan ketaatan inilah yang mulai. Bapak nggak boleh di kantor nggak nanya bunda, bun, ya, bun, si Kenzo udah juhur belum? Itu dia pokok. Kata bunda, Kenzo yang mana ya? Maaf pun, salah pun, yang satu maksudnya. Karena ada bapak tuh punya dua, yang satu diberi nama-nama Islam, yang satu diberi nama-nama sana. Dia lupa, dia telepon yang pertama, Masya Allah. Mohon maaf Pak kalau saya buka rahasia bapak ujungnya, Masya Allah. Ibu diam-diam kadang-kadang ada Bu ya, Masya Allah. Begitu. Saya ini cash, ya, ini cash ya. Jadi ada yang datang ke saya, Ustaz saya ketahuan gara-gara nelpon begitu. Ini Kenzo itu siapa? Anak saya yang dari istri kedua, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi bapak-bapak, kalau bapak tanya sama saya, Ustaz, apa yang paling pokok kami ambil alih orang tua? Bukan matematika, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan tahsin, bukan tilawah Quran. Bab yang harus kalian ambil, ditanya sampai akhirat, bab sholat. Ini harus kompak di sini. Gak boleh kemudian begini. Ayah, biarin ayah. Dia semalam bikin PR sampai malam. Udah nggak usah dibangunin subuh. Eta bukan mama, eta hantu. Kalau bisa Pak, mohon maaf. Yang terbaru viral, ada anak lulus, dia punya nilai tertinggi, 26 perguruan tinggi terhebat di dunia, mengirimkan surat supaya dia melanjutkan kuliah itu. Apa rahasianya? Anak ini tidak sekedar pintar, tapi dia tidak pernah masbuk selama dia di sekolah. Tahu masbuk? Telat. Temannya Mas Jok. Kenapa? Karena dia mengamalkan satu syariat. Kata Nabi, ditanya oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ayu amalin afdal? Amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha. Solatlah kamu pada waktunya. Tak ada satu ulama pun yang menyebutkan apa fadilah solat pada waktunya. Tapi Nabi menyebutkan itu, dan anak ini melaksanakannya. Luar biasa cerdasnya, luar biasa pintarnya. Kenapa? Dia tidak pernah menunda panggilan Allah. Bunda, mohon maaf, saya punya pengalaman. Ada jamaah saya, tiap kali azan, dia menyuruh anaknya, Dek, azan ke masjid. Tapi dia nggak pernah ke masjid. Satu waktu anaknya nanya, Ayah, kenapa tiap azan kami doang yang ke masjid? Kapan ayah ke masjid? Apa jawaban bapaknya? Dek, kamu masih kecil. Kamu belum mengerti apa-apa. Pokoknya kalau azan ke masjid. Masya Allah. Ya, lagi sarapan, dia nanya nih anak ini. Ada dua, kakaknya udah kelas 6. Dek, ini kakak bilang ini tabungannya. Kamu gak punya tabungan, padahal jajannya sama kakak. Ayah, maaf ayah, aku nabung tidak kayak kakak. Sejak teman sebangku saya ayahnya meninggal, aku menabung lewat dia. Jajan aku bagi dua dengan dia. Masya Allah. Hari itu hari Rabu. Di sekolah ada eskul berenang. Bogor, Pak. Bogor. Tar telepon dulu. Dia Kasihku, ku ucap. masih hafal. Senang. Wah itu mah siapkan tisu itu ya. Semua kebaikan guru pasti terucap. Ustaz, kenapa terima kasih ini penting? Coba kita coba ya. Apakah betul bunda dan ayah bisa kompak pada bab terima kasih? Orang Inggris bilang Thanks. akses. Nggak tahu nih London apa Ladon ya. Insyaallah. Baik. Orang Tionghoa bilang, lihat kalau hidup di atas tahun 2000 sesuai. Tapi kalau yang susah-susah masih pakai kaos oblong jual, ya. Itu beda ya. Saya dulu beli roti, beli roti kok.
Ini Kamsia, ya. Saya hafal betul itu Kamsia. Jepang. Oke, kelihatan banyak korban Jepang ya. Prancis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hatur nuhun. Merci. Jerman. Ya, danke. Ya, Ibu Bapak, mohon maaf. Terima kasih ini universal. Saya kalau nonton film barat, saya lihat teksnya. Hampir semua orang barat, bukan suami istri, bukan anak bapak, tapi mereka terbiasa. Thanks. Kenapa itu? Terima kasih ini adalah bentuk yang paling nyata kita mengenal yang disebut apresiasi. Ini dia. Hidup yang paling normal adalah teks. Saat kita memberi, kita menerima. Dan anak-anak ini harus besar di lingkungan. Setelah dia taat kepada Allah, kita punya kekompakan yang kedua, menanamkan kepada mereka tahu berterima kasih. Anak yang terdidik berterima kasih, tak mudah dia menghina orang. Kenapa? Semua orang punya peran dalam hidupnya. Mbok punya peran dalam hidupnya. Di sekolah, penjaga sekolah punya peran dalam hidupnya. OB punya peran dalam sekolah. Apalagi guru, apalagi bunda, apalagi ayah. Tapi kalau anak-anak tidak tumbuh di bawah kekompakan suami istri yang saling berterima kasih, man lam yashkur linnas wa lam yashkur lillah. Orang yang tidak tahu berterima kasih pada manusia, manusia nyata, Allah gaib, bagaimana mungkin dia bersyukur kepada Allah? Man lam yashkur qalilan, siapa yang tidak terbiasa berterima kasih pada hal-hal yang kecil, bagaimana mungkin dia bisa berterima kasih pada hal-hal yang besar? Itulah sebabnya Ibu, sederhana ini, tapi apa kata Quran di surat Luqman ayat ke-14, ketika Allah katakan, wahai manusia, wa wasainal insana biwalidayhi, tapi ujung dari ayat itu adalah anishkurni waliwalidayhi, agar kalian bersyukur kepadaku, berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak ada yang lebih menyakitkan, Bunda, satu waktu anak kita berhasil dan dia tidak ingin pulang ke rumah kita. Bunda telepon gak diangkat. Setelah ditanya, kenapa kamu gak ingin pulang ke Bunda? Apa jawaban dia? Buat apa pulang ke rumah Bunda? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah ada Bunda ya. Masya Allah. Begitu. Hati-hati loh Pak. Jangan sampai ada anak. Kita bukan pernah meminta balas budi. Tapi jangan sampai kemudian tanpa kita sadari, anak-anak itu tumbuh tidak dengan atmosfer berterima kasih. Upayakanlah mereka ditanamkan berterima kasih. Kalau pada Tuhan, terima kasih itu sujud, sholat. Tapi dengan sesama manusia minimal ada verbal. Ya, ucapkanlah terima kasih itu. Itulah sebabnya lagi ada 10 tahun menikah. Lebih baik 10 tahun lah. Ya, 10 tahun menikah. Ada nggak 3 kali sempat ngebohongin istri? 3 kali aja. Masya Allah. Luar biasa ya. Suami yang ini tidak salah. Dia berterus terang. Ini kalau bahasa agama apa Ustaz? Ini yang harus kompak. Nggak boleh ada bunda bohong. Nggak boleh ada ayah bohong. Ini namanya sidik. Terjemahannya pertama lurus. Berikutnya jujur. Berikutnya benar. Tapi saya bukan tidak suka. Terlalu takut bilang saya jujur. Seperti beliau. Ya. Rata-rata suami itu, mohon maaf ibu-ibu, sebenarnya tidak ada pria yang mau membohongi Anda. Tapi kalau ada suami membohongi istri, itu karena keterpaksaan. Kompak suami istri untuk senantiasa berterus terang. Karena suami istri yang berterus terang, jangan sampai dia bohong dalam hidupnya. Dan yang keempat, ini yang paling pokok. Apa itu?
bersabar. Nggak ada semua nabi kecuali